70 tahun tentu mengandung banyak kenangan, tetapi juga merupakan saat yang tepat untuk merenungkan apa yang telah kita jalani, apa yang kita capai, dan apakah yang masih ingin kita gapai. Putri pertama pasangan Andi Sapadama Pangile dan Andi Nurhani Makassau lahir di Makassar 1 Juni 70 tahun silam. Orang tua yang berbahagia itu menyambut kelahirannya dengan sukacita dan rasa syukur, serta memberinya nama Andi Wetenrisau. Andi Tenri tumbuh sehat dan cerdas, dan kelak menjadi kakak bagi 7 adiknya, Mal Ombasi, Nursyanti, Ahmad Faisal, Siraj, Iqbal, Icu, dan Indira, yang lahir berturut-turut melengkapi keluarga besar mereka. Sebagai putri sulung, Tenri dituntut menjadi contoh dan menjaga adik-adiknya sejak mereka kecil. Tahun 1960, ayahnya Andi Sapada bertugas menjadi bupati pertama di tanah kelahirannya, Sidenreng, Rapang. Ayah dan ibu pindah ke kabupaten, meninggalkan 5 anak mereka yang masih kecil-kecil karena meneruskan sekolah di Makassar. Tenri kecil menyelesaikan sekolah dasarnya di Sekolah Rakyat Katolik Hati Kudus Makassar tahun 1963. Tentunya dengan nilai baik dan membanggakan orang tua. Setamat sekolah dasar tahun 1963, ayah dan ibunya berpendapat sebaiknya Tenri melanjutkan SMP tidak di kota besar Makassar. Tenri pun masuk SMP negeri di Pangkajene, satu-satunya sekolah lanjutan di ibu kota kabupaten. Ternyata Tenri sangat menikmati hidup dalam suasana pedesaan yang agraris. Masa pra-remaja di desa selalu terkenang manis. Bermain meriam bambu di pinggir sawah, belajar menuai padi, dan menenun sarung sutra, menyaksikan atraksi berburu rusa atau pesta panen dengan upacara mat tojang. Masa hidup di pedesaan sedikit banyak mempengaruhi pembentukan pribadinya menjadi pekerja keras yang ingin selalu membantu orang banyak. Lulus SMP, Tenri melanjutkan ke SMA Negeri 2 Makassar. Kata sebuah lagu, masa SMA adalah saat yang paling indah, apalagi bagi yang punya banyak teman dan aktivitas. Salah satu kenangan yang paling berkesan adalah ketika di kelas 2 tahun 1968, Tenri terpilih menjadi anggota Paskibraka Nasional yang untuk pertama kali memilih 2 siswa dari tiap provinsi. Bersama Alfian, seorang siswa SMA Negeri 1, Tenri mewakili Sulawesi Selatan. Puncaknya tanggal 17 Agustus 1968, mereka menjadi barisan pengibar bendera pusaka di Istana Negara. Akhir tahun 1969, Tenri lulus SMA dengan nilai memuaskan. Hal itu memacu semangat Tenri untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Jakarta. Alhamdulillah, setelah mempersiapkan testing dengan sungguh-sungguh, Tenri diterima di Fakultas Teknik UI jurusan Elektro. Kehidupan kampus dipadati kuliah serta kegiatan kemahasiswaan. Sebagai satu dari 4 mahasiswi jurusan Elektro di angkatannya, membuat banyak romantika kehidupan kampus dan aktivitas dalam organisasi kemahasiswaan, antara lain menyambut kunjungan Ratu Juliana ke UI, mengikuti pemilihan putri kampus mewakili fakultasnya. Hidup tidak bermewahan dengan kiriman uang kos yang tidak berlebihan setiap bulan, menempanya hidup hemat. Untuk menambah uang saku, Tenri menjadi penjaga stand pameran di Jakarta Fair atau menari di istana. Untunglah pada 3 tahun terakhir masa kuliahnya, Tenri mendapat beasiswa Super Semar. Tahun 1977, Tenri memasuki fase penting dalam kehidupannya. Seorang pemuda seberang, Nureddin Usmar Ismail, yang dikenalnya saat mapram di UI 6 tahun sebelumnya, menyuntingnya. Mereka menikah di Makassar
tanggal 27 Maret 1977. Pasang surut kehidupan mewarnai biduk rumah tangga mereka yang berharap si buah hati. Tahun 1980, Tenri memutuskan mulai bekerja di pemerintahan, yaitu menjadi pegawai Pemda DKI Jakarta, sejalan dengan nalurinya untuk berbuat bagi kepentingan orang banyak. September 1981, Tenri menyelesaikan pendidikan formalnya sebagai sarjana teknik elektro UI setelah 4 tahun berhenti kuliah karena terjerat kesibukan rumah tangga serta pikiran yang tersita mengharap kehadiran seorang anak. Saat wisuda Februari 1982, Tenri menyampaikan sambutan mewakili para wisudawan. Ibu dan ayahnya sangat bangga karena Tenri yang sekian lama hidup prihatin di Jakarta, terpisah dengan orang tua dan adik-adiknya, telah lulus dan kini dapat dijadikan contoh bagi ketujuh adik-adiknya. Juni 1985, setelah 8 tahun menanti, lahirlah seorang putri yang diberi nama Andi Nadia Radinka. Dalam rentang perjalanan kehidupan, ada satu sisi yang senantiasa bersemayan dalam hati saya, penuh kenangan manis tak terlupakan, yaitu keterlibatan dalam seni budaya Sulawesi Selatan, terutama seni tari. Pembentukan dan kecintaan kepada seni tari diwariskan oleh ibu saya, Andi Nurhani Sapada, seorang pelopor, penggali, pencipta dan pengembang seni budaya tradisi Bugis Makassar. Tidak heran bila pemerintah Republik Indonesia memberikan anugerah seni kepadanya tahun 1972, Satya Lencana Kebudayaan tahun 2005, dan Bintang Budaya Paramadharma tahun 2009. Tahun 1959, Ibu mendirikan kursus tari Pakarena yang telah digali dan dikembangkan olehnya bagi anak-anak dan remaja di kediaman kami Jalan Goa Selatan. Saya pun menjadi salah satu muridnya. Inilah pertama kali saya menapakkan kaki ke dunia seni tari. Pertunjukan pertama saya pada satu acara di Panti Penghibur tahun 1960. Ketika pindah mengikuti ayah ke Sidrap, kegiatan Ibu Nani di bidang seni budaya terus berlanjut. Di Sidrap, Ibu menggali kesenian bertemakan kehidupan masyarakat Bugis. Antara tahun 1962 hingga 1965, banyak tari baru diciptakan Ibu. Misalnya tari Patenung, tari Pak Dupa, tari Padendang, dan lain-lain. Tanpa disadari, saya turut menyumbang dalam proses penciptaan itu. Di malam hari ketika Ibu sedang mencipta, saya harus menarikan gerakannya. Karena telah memiliki dasar tari Pakarena, saya mampu mengekspresikan tema tarian yang Ibu inginkan. Di masa itu pula, Ibu Nani berhasil memadukan alat musik kecapi, suling, dan gendang yang biasanya dimainkan terpisah, yang kini dikenal sebagai musik tradisional Sulawesi Selatan. Saya tidak ketinggalan belajar cara memetik kecapi, sampai mahir dan mampu mengiringi penyanyi. Awal tahun 1965, menjelang usia 14 tahun, untuk pertama kalinya saya terpilih menjadi anggota misi kesenian Republik Indonesia untuk tampil di Pavilion Indonesia dalam New York World Fair. Namun batal karena Indonesia keluar dari PBB. Bersama penari dari daerah lain, kami melakukan pertunjukan pada acara Dasawarsa Konferensi Asia Afrika dan kunjungan Presiden Korea Utara di Jakarta. Sekembali dari Sidrap, Ibu melanjutkan sekolah tari yang sempat terhenti selama mengikuti penugasan ayah. Namanya berganti menjadi Institut Kesenian Sulawesi, IKS.
Saat itu, saya sudah duduk di SMA dan menjadi asisten ibu melatih penari-penari baru di IKS. Di masa ini, kegiatan menari saya sangat menonjol bersama penari inti IKS seperti Ati, Stella, Vivi, Thea, Purnama. Kami membentuk Pakarena Art Group yang tampil menari hampir pada setiap acara resmi di Sulawesi Selatan. Kesibukan menari tidak membuat saya meninggalkan pelajaran sekolah. Tidak jarang harus membuat pekerjaan rumah dan belajar di tempat pertunjukan sambil menunggu giliran menari. Tahun 1970, bertepatan dengan persiapan masuk perguruan tinggi, saya kembali terpilih dalam misi kesenian Republik Indonesia ke Expo 70 di Osaka, Jepang bersama Andi Mingke almarhumah. Saya mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi sambil mengikuti training center persiapan ke Expo. Ketika ternyata diterima di UI, saya pun merasa di persimpangan jalan. Kuliah atau ikut misi kesenian ke Jepang selama 6 bulan. Saya memilih menunda kuliah. Sangat berkesan karena tari Patenung dari Sulawesi Selatan bersama tari Legong dari Bali terpilih untuk tampil di hadapan Kaisar Hirohito dan Permaisuri ketika mengunjungi Pavilion Indonesia. Menari di depan Kaisar rasanya tidak terlupakan. Sepulang dari Jepang, sekali lagi saya ikut misi kesenian Republik Indonesia atas undangan Imelda Marcos saat pengresmian Gedung Cultural Center di Manila. Keseharian pekerjaan Tendri adalah menjadi pegawai negeri. Diawali sebagai staf dinas tata bangunan pada tahun 1980, dan sesuai bidang studinya, 3 tahun kemudian menjadi Kepala Seksi Mekanikal Elektrikal pada Subdinas Perkantoran. Tahun 1988, Pemda DKI membentuk unit baru khusus menangani penerangan jalan umum. Tendri diangkat menjadi Kepala Bidang Bina Program pada Badan Pengelola PJU. Sebagai unit baru, semua harus disiapkan dari awal. Dia mengkoordinasikan penyusunan pola perluasan PJU, standarisasi perlengkapan PJU, termasuk menjadi pimpinan proyek pemasangan pembangkit listrik tenaga surya di Kepulauan Seribu sebagai pilot project elektrifikasi yang memberinya kesempatan untuk mengunjungi semua pulau di Kepulauan Seribu. Seringkali menjadi juri penilaian lampu hias hotel berbintang pada peringatan Hari Ulang Tahun DKI atau Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI sampai tengah malam. Tendri bersama juri lainnya mengelilingi kota Jakarta. Tahun 1994, ketika organisasi direvitalisasi, Tendri ditugaskan menjadi Kepala Bidang Teknik pada kantor PJU. Dilanjutkan sebagai Kepala Subdinas Pembangunan Dinas PJU tahun 1997. Yang paling menyenangkan di PJU adalah mengikuti studi banding, pelatihan atau kunjungan ke pabrik-pabrik lampu di luar negeri, mengikuti sidang tahunan International Electrotechnic Commission di New Delhi tahun 1997 dan Montreal tahun 2004. Tendri membantu atasannya saat itu yang ditugaskan menyiapkan perancangan Jakarta Indah pada malam hari yang diikuti oleh hampir seluruh pemilik gedung tinggi sepanjang Jalan Sudirman Tamrin menjelang Hari Ulang Tahun RI ke-50. Ia juga membantu menyusun buku panduan pencahayaan sisi luar bangunan tinggi. Setelah 12 tahun menangani lampu jalan dan beautifikasi kota di malam hari, tahun 2001, Tendri kembali bertugas pada Dinas Tata Bangunan sebagai Kepala Subdinas Perawatan Bangunan. Tantangan dan peluang membentang di hadapannya. Seluruh bangunan milik Pemda DKI Jakarta yang akan direnovasi, gambar perencanaan teknisnya harus ditandatangani olehnya. Tahun 2004, Tendri ditugaskan menangani gedung sekolah sebagai Kepala Subdinas Bangunan Pendidikan.
pembangunan gedung sekolah milik Pemda DKI, gambar perencanaannya kini menjadi tanggung jawabnya. Tahun 2005 setelah tsunami, Tendri ditugaskan membangun gedung sekolah di Banda Aceh, bantuan Pemda DKI. Dari pencarian lokasi, pengurusan izin, konstruksi fisik hingga peresmiannya menjadi tanggung jawabnya. Pengalaman unik menjadi pemimpin proyek di luar wilayah DKI. Tahun 2004, Tendri menyelesaikan kuliah S2 di Fakultas Teknik Industri ITB, jurusan Studi Pembangunan, dan berhak menyandang gelar Master Teknik. Setelah hampir 30 tahun mengabdi di Pemda DKI Jakarta, Tendri pensiun pada Juli 2007. Setelah pensiun bukan berarti Tendri berhenti berkegiatan. Ia masih menjadi konsultan perencanaan, aktif di organisasi kemasyarakatan, juga terjun di partai politik. Tahun 2010 hingga 2018, Tendri tercatat sebagai pengurus DPP dan sayap Partai Golkar, Kesatuan Perempuan Partai Golkar. Pekerjaan membuat saya terpisah dari dunia seni budaya dalam kurun waktu hampir 30 tahun. Tapi tidak berarti jiwa seni dalam diri saya padam. Saya sering diminta bantuan oleh keluarga atau teman untuk menata acara, khususnya upacara adat pernikahan, sekaligus sebagai pemandunya. Duduk dalam kepengurusan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) pada Departemen Seni dan Budaya sejak tahun 1990 hingga tahun 2000, saya selalu terlibat pada acara HUT, acara di TMII, pemilihan Putri Baju Bodoh, dan lain-lain. Periode tahun 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014, saya menjadi salah satu ketua dalam kepengurusan BPP KKSS yang mengkoordinasi kegiatan sosial dan budaya. Setiap kegiatan BPP di bidang ini, saya selalu terlibat. Ketua Panitia Peringatan 11 Desember, Sunatan Massal, Pemilihan Anak Dara Sulsel, dan 10 tahun menangani acara pertemuan Saudagar Bugis Makassar, merealisasikan Mars KKSS dan Mars PSBM, dan lain-lain. Selain aktif di BPP KKSS, saya juga menjadi pengurus Pusat Ikatan Wanita Sulawesi Selatan IWSS sejak periode Ibu Farida Tanriabeng, Ibu Ahmad Turhani hingga Ibu Salma. Saya menjadi wakil ketua periode 2000-2004 dan 2004-2009. Tahun 1996, saya diajak paman yang duta besar RI di Rusia untuk membantu acara kesenian KBRI di Provinsi Khabarovsk, Rusia. Meskipun bobot badan sudah kurang ideal sebagai penari, tetapi di negeri orang saya mau juga menari tari Pak Dupa dan tari Pak Tenung bersama Ibu Dubes. Tahun 2010, saya mengikuti misi kesenian Sulsel ke Myanmar yang diinisiasi oleh Ibu Erna Witular atas undangan KBRI Myanmar. Saya menjadi penanggung jawab penata acara untuk pertunjukan 1,5 jam. Kami menampilkan prosesi pengantin Sulsel dan beberapa tarian. Sepanjang perjalanan hidupnya, Tendri merasa bahwa dukungan keluarga sangat besar menunjang setiap langkahnya. Suami, anak, ayah, ibu dan adik-adiknya banyak memberi dukungan. Demikian pula sebaliknya, sebagai anak tertua dari 8 bersaudara dan sang suami tertua dari 5 bersaudara, membuat Tendri dan Bung Ed menjadi tumpuan penyelesaian berbagai masalah keluarga sejak adik-adiknya masih kecil hingga mereka berkeluarga. Apalagi sejak ayahanda tercinta kembali ke pangkuan ilahi tahun 1995. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Panaikang, Makassar sebagai pejuang kemerdekaan RI dan mendapatkan bintang gerilya. Kepergian ayah sangat menyedihkan hatinya.
Betapa tidak, Tendri selalu minta pendapat ayah tentang berbagai masalah menyangkut kehidupan atau pekerjaan. Kata orang, Tendri mewarisi bakat seni dari ibunya, tetapi juga mewarisi watak dan pribadi ayahnya. Idealis, realis, berpandangan jauh ke depan, dan keras hati. Juli 2010, ibunya Andi Nurhani Sapada berpulang di usia 81 tahun. Kesedihan dan rasa penyesalan menusuk hatinya. Betapa tidak, sedikit sekali peran dan kontribusi yang diberikannya untuk pengembangan seni budaya Sulawesi Selatan, khususnya seni tari daerah. Di tengah kesibukannya sebagai pegawai negeri, dia berupaya mendampingi Dinka dalam perkembangan pendidikannya di rumah maupun di sekolah. Pada setiap sekolah Dinka sejak TK hingga SMA, Tendri terlibat langsung pada beberapa kegiatan POMG, mengajarkan tari teratai di TK, menjadi pemandu acara pada pesta akhir tahun SD atau aktif pada paduan suara POMG Lab School, dan ketua komite SMU 68. Tendri ingin membentuk pribadi yang tangguh namun berjiwa halus bagi putrinya dengan mengarahkan Dinka mengikuti kegiatan positif yang bermakna seperti belajar mengaji, piano, biola, tetapi juga berlatih drum band, ilmu bela diri, serta kegiatan pecinta alam. Tahun 1998, Dinka khatam Quran dan Tendri membuat upacara khusus yang tidak terlupakan bagi putrinya. Lulus SMA, Dinka melanjutkan kuliah di UI jurusan Komunikasi FISIP dan selesai tepat waktu tahun 2007. Sebagai hadiah, Tendri mengajak Dinka berlibur ke Amerika Selatan. Berdua mereka menikmati liburan di Argentina, Chili, Venezuela, Brazil, dan Meksiko. Tahun 2011, Dinka menikah dengan Dito Chandra Muluk dan telah memberinya 2 orang cucu yang kini menghiasi kesehariannya. Tahun 1994, Tendri melaksanakan umroh bersama Bung Ed, Dinka, dan Ibu Hermin mertuanya. Di tahun yang sama, Tendri mengajak ibunda dan adik-adiknya juga umroh. Setahun kemudian, menunaikan ibadah haji dengan adiknya Shanti dan om tantenya berangkat melalui Moskow. Tahun 2001, untuk kedua kalinya, Tendri berangkat haji lagi, dan kali ini bersama suami tercinta. Dan tahun 2013, untuk ketiga kalinya, Tendri menunaikan ibadah haji lagi. Meskipun telah begitu banyak periode kehidupan berlalu, telah berbagai peran dilakoninya, namun Tendri tetaplah seorang perempuan yang sebagaimana kodratnya sangat menikmati peran sebagai istri dan ibu dari seorang putri yang cantik, cerdas, dan ceria, yang kini telah memberinya 2 orang cucu, Dino dan Dimi. Terima kasih Mam sudah menemani Dinka dalam 35 tahun ini. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan juga panjang umur dan juga kebahagiaan di sisa usia Ibu. Selamat ulang tahun ke-70. Happy birthday, Oma. We love you. Inilah sosok seorang anak tertua dari 8 bersaudara, mantan penari kesenian Sulawesi Selatan yang handal, pegawai negeri yang berdedikasi, pekerja sosial kemasyarakatan yang bertanggung jawab, dan ibu seorang putri yang berprestasi. Hari ini, di usianya ke-70, sungguh saat yang sangat tepat untuk mengenang kembali, mengevaluasi, dan merenung tentang seberapa banyak perjalanan dalam kehidupannya telah memberi manfaat bagi orang lain.
dan seberapa cukup tabungan amal kebaikan yang dimiliki sebagai bekalnya menghadap Sang Khalik. Semoga ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi langkah sepanjang kehidupannya. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin.